Pernahkah kalian mendengar istilah creative destruction atau penghancuran kreatif? Konsep inilah yang membuat nama Joseph Alois Schumpeter sangat berpengaruh hingga sekarang. Joseph Alois Schumpeter lahir pada tahun 1883 di Trieste, Moravia. Dulu merupakan bagian dari Kekaisaran Austro-Hungaria yang kini dikenal dengan Republik Ceko. Sejak muda, Schumpeter belajar di Universitas Wina dan dipengaruhi pemikir besar seperti Ludwig von Mises dan Friedrich von Weiser. Karirnya pun luar biasa. Schumpeter pernah menjadi Menteri Keuangan Austria pada tahun 1919. Lalu ia bermigrasi ke Amerika dan menjadi profesor ternama di Universitas Harvard hingga akhir hayatnya pada tahun 1950. Schumpeter dikenal sebagai ekonom heterodoks, yaitu pemikir yang berani berbeda dari arus utama ekonomi neoklasik. Jika para ekonom neoklasik sibuk membahas keseimbangan pasar, Schumpeter justru melihat ekonomi sebagai sesuatu yang terus bergerak, penuh dinamika, inovasi, dan perubahan tanpa henti. Menurut Schumpeter, pengusaha bukan sekedar pengelola bisnis. Mereka adalah agen perubahan, pencipta kombinasi baru yang kita sebut inovasi. Ada 5 bentuk inovasi menurutnya. Pertama, produk baru, misalnya inovasi teknologi seperti smartphone yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Kedua, metode produksi baru, seperti penggunaan robot untuk mengantarkan makanan, membuat proses jadi lebih efisien dan modern. Ketiga, pasar baru, membuka peluang di tempat atau segmen yang sebelumnya belum dijelajahi, layaknya ekspansi bisnis ke pasar internasional atau dunia digital. Keempat, sumber bahan baku baru, misalnya penemuan cadangan minyak bumi baru atau pemanfaatan energi terbarukan. Dan kelima, struktur organisasi baru, menciptakan cara kerja yang lebih fleksibel, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. 5 inovasi inilah yang menurut Schumpeter mendorong perubahan besar dalam ekonomi, menghancurkan yang lama untuk melahirkan yang baru. Kapitalisme bukan sistem yang tenang, ia terus bergerak dalam siklus, tumbuh, terguncang, berubah, lalu lahir inovasi baru. Dari siklus itu muncul creative destruction atau penghancuran kreatif. Yang lama runtuh digantikan oleh yang baru, menghancurkan untuk menciptakan kemajuan. Beberapa karya besar Joseph Schumpeter diantaranya yang pertama The Theory of Economic Development pada tahun 1911 yang menjelaskan peran wirausahawan sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi. Kedua, Capitalism, Socialism, and Democracy pada tahun 1942 yang memperkenalkan gagasan creative destruction di mana inovasi baru menghancurkan sistem lama dan melahirkan kemajuan. Ketiga, History of Economic Analysis pada tahun 1954 yang merupakan karya terakhirnya yang menelusuri perkembangan pemikiran ekonomi dari masa ke masa. Melalui karya-karya ini, Schumpeter menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi lahir dari keberanian untuk berinovasi dan berubah. Schumpeter melihat inovasi dan wirausahawan sebagai penggerak utama ekonomi, serta menggambarkan kapitalisme sebagai sistem yang terus berkembang dan beradaptasi. Namun, Schumpeter kurang menyoroti persoalan seperti pengangguran dan ketimpangan, dan ramalannya tentang runtuhnya kapitalisme belum terbukti, karena justru sistem ini semakin tangguh menghadapi perubahan. Gagasan tentang inovasi dan penghancuran kreatif terasa sangat nyata di era digital. Kita bisa melihatnya pada Netflix yang menggantikan penyewaan DVD, Gojek dan Tokopedia yang mengguncang bisnis konvensional, serta startup vintage yang mengubah cara kita bertransaksi. Schumpeter percaya bahwa kemajuan ekonomi tidak terjadi secara perlahan, tetapi melalui gelombang inovasi yang mengubah cara hidup manusia. Ia melihat pengusaha bukan sekedar pencari keuntungan, melainkan agen perubahan yang berani mengambil risiko dan menciptakan hal baru. Gagasan ini membuatnya dianggap sebagai bapak inovasi modern. Dalam dunia sekarang, konsep penghancuran kreatif terlihat jelas dalam munculnya teknologi baru yang menggantikan sistem lama, seperti transportasi online atau kecerdasan buatan. Pemikiran Schumpeter membuktikan bahwa inovasi adalah kekuatan utama yang mendorong peradaban maju ke tahap berikutnya.